Corporate action. Apa sih itu corporate action? Umumnya perusahaan diakui secara hukum melakukan beberapa hal, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan corporate action sendiri adalah kegiatan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka ditambah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apa saja jenis-jenis corporate action? Merger dan akuisisi, IPO atau Initial Public Offering, pembagian dividen, right issue dan private placement, saham bonus, stock split, reverse stock, buyback, RUPS dan RUPSLB, tender offer. Ya, itu tadi 10 aksi corporate action yang wajib teman-teman ketahui. Merger. Secara simpelnya, merger ini adalah penggabungan suatu perusahaan. Perusahaan satu ditambah dengan perusahaan yang lain menjadi satu perusahaan yang besar. Perubahan kepemilikan sangat berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan, baik berupa merger, yaitu penggabungan, atau akuisisi, atau bisa dikatakan pengambilan alih. Contoh merger yang pernah terjadi adalah Gojek dan Tokopedia menjadi PT Goto, Gojek Tokopedia. Sedangkan akuisisi ini lebih ke perubahan porsi kepemilikan. Kedua perusahaan masih beroperasi seperti biasa, tetapi yang membedakan hanya porsi kepemilikannya saja. Sebagai contoh, Astra mengakuisisi Bank Jasa Jakarta. IPO atau Initial Public Offering. Ini adalah penawaran saham perdana yang sekaligus menjadi momen dicatatnya saham sebuah perusahaan di Bursa Efek Indonesia. IPO ini adalah aksi korporasi perusahaan yang memerlukan pendanaan selain dari perbankan dengan cara menjual porsi kepemilikan saham perusahaannya kepada publik. Apa aja sih hal yang perlu diperhatikan dalam IPO? Sektor bisnisnya apa? Berapa persen saham yang dilepas ke publik? Berapa lembar jumlah saham yang dilepas? Berapa harga penawarannya? Apa ada waran? Perbandingan pernya berapa dengan per industri atau saham yang sejenis? Bagaimana track record dari underwaternya? Bagaimana prospek bisnis ke depannya? Pembagian dividen. Dividen sendiri adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Tidak semua perusahaan yang mempunyai laba membagikan dividennya. Pembagian dividen biasanya dilakukan 1, bahkan ada yang 4 kali dalam 1 tahunnya. Ada 2 jenis dividen itu sendiri. Dividen final atau dividen biasa itu dibagikan saat RUPS tahunan. Sedangkan dividen interim seringkali muncul di tengah tahun atau kuartal ketiga di saat perusahaan mempunyai laba yang signifikan kenaikannya. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam dividen itu sendiri, yaitu come date, ex date, dan besarnya dividen itu sendiri. Jangan sampai teman-teman terjebak yang namanya dividen trap. Right issue dan private placement. Kedua ini intinya adalah penerbitan saham baru ke pasar yang dilakukan oleh emiten untuk mendapatkan uang atau fundraising. Penerbitan saham baru dilakukan dengan 2 alur, yaitu melalui HMETD atau lewat non-HMETD.
HMETD sendiri adalah hak memesan efek terlebih dahulu. HMETD memungkinkan investor mendapatkan saham baru sebelum ditawarkan ke pihak luar. Kebalikannya, untuk non-HMETD, saham baru bisa dimiliki oleh pemegang saham lama maupun pemegang saham baru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam right issue dan private placement, yaitu rasio sahamnya, harga penebusannya, dan yang selanjutnya adalah tujuan dari perusahaan menerbitkan right issue atau private placement itu apa. Saham bonus, ya dari namanya saja sudah sangat menjelaskan, perusahaan membagikan saham cuma-cuma kepada pemegang saham. Yang perlu diperhatikan sama dengan dividen, teman-teman hanya perlu tahu come date-nya kapan dan ex date-nya kapan. That's it. Stock split. Ini adalah pemecahan nilai nominal saham yang bertujuan menambah jumlah saham beredar untuk meningkatkan likuiditasnya. Konsekuensinya, harga sahamnya mengecil sesuai dengan rasio stock splitnya, sehingga lebih terjangkau untuk investor. Stock split ini seperti tukar uang. Reverse stock. Ini adalah kebalikan dari stock split. Aksi ini merupakan penggabungan nilai saham untuk mengurangi jumlah saham yang beredar dengan menaikkan nilainya agar harga saham tidak terlalu kecil. Respon pasar biasanya jikalau terjadi reverse stock ini lebih cenderung ke negatif. Buyback. Kondisi ini dilakukan dengan cara membeli saham kembali oleh perusahaan untuk mengurangi penurunan harga saham yang makin dalam. Selain itu, perusahaan bisa juga menilai karena harga yang beredar sekarang lebih rendah daripada valuasinya. That's why mereka melakukan buyback. RUPS dan RUPS LB. Ini adalah rapat yang dilakukan oleh perusahaan minimal sekali dalam setahun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemegang saham. Tender offer. Ini adalah penawaran melalui media massa untuk membeli saham perusahaan publik yang tercatat di bursa lebih dari 25%. Dengan harga tertentu, dengan tujuan untuk mengendalikan perusahaan publik yang bersangkutan. Seringkali tender offer ini dihargai lebih mahal dibandingkan harga pasarannya. Ada kondisi bernama backdoor listing yang menyebabkan terjadi sebuah tender offer, yaitu ketika perusahaan berganti kepemilikan atau ketika ada investor mayoritas atau pengendali yang bermaksud mengakuisisi perusahaan publik. Maka salah satu langkah yang dilakukan setelah melapor dan meminta persetujuan OJK adalah melakukan tender offer. Nah, itu dia jenis-jenis corporate action. Udah pada tahu kan beberapa aksi corporate action? Simak terus video selanjutnya, masih di seputar saham bagi pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham. See you on the next week. Bye-bye.